Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat serta karunia-Nya kita bisa diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, serta kita selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaatul udma di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan membahas terkait hakikat daripada ikhlas itu sendiri. Dalam agama Islam, ikhlas berarti melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Perihal ibadah, misalnya ikhlas karena melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain ataupun ingin dicap sebagai orang yang soleh, ingin dilihat sebagai seseorang yang taat beribadah, tetapi melakukan ibadah tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, lagi istiqomah melakukan sholat dan menunaikan zakat, itulah agama yang lurus dan benar. Ayat tersebut menjelaskan dan juga menunjukkan bahwasannya betapa tingginya derajat daripada sifat ikhlas itu. Dengan ikhlas, semua orang dengan profesinya masing-masing telah menjadi seorang sufi, yaitu orang yang ikhlas, yaitu orang yang bersih hatinya. Dengan didasari rasa ikhlas, seseorang misalkan menjadi seorang pedagang akan menjadi pedagang yang ikhlas dan juga memiliki kejujuran. Kemudian misalkan ada seorang menjadi petani akan dicap menjadi seorang petani yang baik. Kemudian juga penjabat yang didasari dengan pekerjaannya dengan rasa ikhlas, maka ia akan menjadi pejabat yang baik di mata masyarakat maupun di mata Allah Subhanahu wa taala. Lalu, ikhlas akan menjadi sangat penting untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab setiap amalan yang kita lakukan tanpa didasari dengan rasa ikhlas, maka amalan tersebut akan dipandang tidak sah atau tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas juga menjadi tolak ukur pada setiap amalan yang kita lakukan. Semakin kita ikhlas, maka pahala yang akan kita dapatkan juga akan semakin besar. Dan semakin ikhlas seseorang dalam beramal, maka akan semakin besar pula balasan yang akan diterima dan juga akan diterima balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, semua manusia akan rusak kecuali manusia yang berilmu. Semua manusia yang berilmu akan rusak kecuali yang mengamalkan ilmunya. Semua manusia yang berilmu yang mengamalkan ilmunya juga akan rusak kecuali yang ikhlas. Dan orang-orang yang ikhlas pun masih dalam keadaan kekhawatiran yang besar. Nah, dari ungkapan Imam Al-Ghazali tersebut, semua ilmu dan amal-amalannya akan sia-sia jika dia di dalamnya tidak ada sifat ikhlas. Berarti dalam menunaikan, misalkan menuntut ilmunya itu tidak didasari dengan ikhlas, maka ilmu tersebut akan sia-sia. Dan juga ilmu dan amal itu tidak dapat dibanggakan. Bagaimana mau dibanggakan sedangkan yang ikhlas saja masih dalam keadaan khawatir yang besar, maka hal tersebut jika kita tidak didasari dengan rasa ikhlas, maka perbuatan tersebut tidak akan mendapatkan ganjaran. Nah, untuk itu mulai saat ini kita harus menanamkan rasa ikhlas dalam perbuatan yang kita lakukan. Maka dengan dibarengi dengan ikhlas, maka semanapun kita pergi jangan lupa kita kantongi dengan rasa ikhlas, karena setiap perbuatan ikhlas akan diganti dengan pahala yang
berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat disimpulkan bahwasannya dari pembahasan tadi, dengan kita melakukan sesuatu pekerjaan ataupun kita mencari ilmu dengan rasa ikhlas, semakin kita ikhlas maka pahala yang kita dapatkan juga akan semakin besar. Dan juga sebaliknya, jika kita mengamalkan atau berbuat sesuatu tidak didasari dengan rasa ikhlas, maka hal tersebut akan sia-sia dan tidak akan mendapatkan amalan apapun. Nah, untuk itu mari kita tanamkan dalam diri kita untuk selalu dibarengi dengan rasa ikhlas dalam melakukan sesuatu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.